Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan lab pada Red Hat Academy dengan Red Hat OpenShift Development 1 Introduction to Container with Podman 4.14. Eh, Lab ini berada pada section 8.5 dengan nama lab Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift. Jadi pada kali ini kita diminta untuk debug and deploy multi-container application pada Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Hasil akhirnya adalah kita bisa memverifikasi dan mengoreksi configuration pada service dan deployment RHOCP object. Kemudian mendeploy RHOCP object. Pada exercise ini kita kita ditugaskan untuk deploy the Codes API application ke RHOCP. The Codes API application menggunakan Codes application menggunakan Codes API dan Codes API UI container microservice. Jadi di sini ceritanya rekan kita sudah mendeploy uh, first tier of the application, tier pertama aplikasi, uh, the Coach API container ke RHOCP. Namun podnya mengalami crash and tidak merespon request. Kemudian tambahannya rekan kita kesulitan ketika mencoba mendeploy Coach API container ke RHOCP. Nah, kita diminta untuk membantu rekan kita untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Eh, di sini kita diminta untuk membuat eh, UCP Lab Project dan mendeploy the Coach UI microservice. Kita start labnya pertama. Kita tunggu sebentar. Harus sukses semua. Ya masih oke. Ini adalah beberapa task yang harus kita penuhi. Kita buat terminal baru untuk kerja. Oke. Langkah pertama kita diminta untuk login ke cluster sebagai developer, sebagai user developer dan memastikan menggunakan OCP Lab Project. Pertama kita login terlebih dahulu dan perintah ini. Kita menekan fitur dari Red Hat sebagai copy paste-nya. Oke, kita udah login sukses. Nah, ini using project OCP Lab berarti kita sudah menggunakan OCP Lab sebagai project kita. Kemudian kita diminta untuk memastikan OCP Project Lab. Oke, nah already on project on server OCP Lab berarti sudah menggunakan OCP Lab. Oke, kemudian kita langkah kedua diminta untuk berpindah directory ke DAO188/lab/OpenShift lab directory. Directory ini berisi Coach API YAML yang sudah dibuat oleh rekan kita sebelumnya. Be aware, hati-hati that the YAML files might contain jadi mungkin filenya itu mengandung beberapa kesalahan. Oke, kita pindah labnya dengan perintah cd itu change directory. Nah, ketika sudah di sini berarti kita sudah ada tampilan OpenShift main lab, berarti kita sudah berada pada directory OpenShift.lab. Oke, langkah ketiga kita diminta untuk menggunakan deployment.yaml
file ke untuk mendeploy Quartz API container pada UCP Lab RHO project. Oke, pertama kita diminta untuk membuat deployment by using deployment.yaml file. Oke, kita coba. Kita membuat dengan menggunakan deployment.yaml. Nah, terjadi error invalid sebagai map selector does not match label template. Oke. Berarti selektornya tidak sama dengan template labels. Oke, ini solusinya. Open the deployment file dengan menggunakan text editor. Kita diminta untuk mengubah beberapa ini. Kita diminta untuk mengubah match label, tab-nya dan label. Oke, film deployment kita tab ini aja. Oke, masuk ke mode editor. Kita diminta untuk ini errornya match label UI. Ini tidak sama dengan labels. Oke, bahkan API kurang API saja. Oke, sudah. Kita save. Kedua wiki. Oke, kita diminta untuk mencoba membuat lagi ya, menggunakan deployment YAML. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Oke, kita diminta untuk verifikasi apakah Quartz API application-nya sudah running atau tidak. Menggunakan uc get PO. Oh, ini masih container creating, berarti masih membuat ya. Coba. Nah, nih ketika statusnya sudah running berarti sudah berjalan. Berarti Quartz API ini itu sudah berjalan. Oke, di sini ada kita notice Quartz API UI-nya masih crash loopback. Ini yang akan kita perbaiki nanti. Oke, langkah keempat, use the service YAML file. Gunakan service.yaml file untuk konfigurasi Quartz UI container networking pada UCP Lab project. Kemudian konfigurasi service YAML file. Kita ikuti requirement-nya. The Quartz UI container harus menjangkau Quartz API container pada URL HTTP Quartz API dengan port 8080. Kemudian Quartz API container harus mendengarkan port 8080 sebagai defaultnya. Kemudian deploy Quartz API container setelah Quartz API container sudah tersedia pada Quartz API host. Oke, ini ada advice, ada saran dari arsitek kita, application arsitek untuk merestart Quartz UI application jika aplikasi yang deploy itu terdapat incorrect order, dapat kesalahan gitu. Oke, kita langkah selanjutnya membuka service.yaml. Kita minta untuk mengeditnya. Vim service.yaml. Kita diminta untuk mengedit portnya. Distance portnya 8080. Oke, target portnya juga 8080 ya. Kemudian konfigurasi service untuk mengirim request ke Quartz API. Selektornya Quartz API. Oke, configure service be available on the Quartz API hostname dengan mengedit name Quartz API. Name Quartz API.
Oke, kita escape, kita simpan dengan wiki. Wiki itu right quit ya. Kemudian diminta untuk membuat service menggunakan service.yaml. Oke, perintahnya ini. Usi create minf service.yaml. Service slash codes API create berarti sudah dibuat. Oke, kita verifikasi apakah nilainya sesuai endpointnya itu. Oke, nama codes API, terus kemudian selektornya itu codes API, kemudian portnya 880, target portnya 8080, endpointnya itu 8080 portnya. Oke, kita verifikasi sekarang. Kursi aja, kursi BPO. Nah, udah udah running coach API-nya, kemudian ini coach UI-nya masih crash. Kita restart sekarang. Kita delete ya, pada langkah 4.8. Oke, kita delete. Nah, ini coach UI-nya udah berhasil di delete, dihapus maksudnya. Eh, jadinya kita tidak perlu membuat lagi karena itu otomatis dibuat sendiri ketika dihapus. Kita verifikasi apakah sudah dibuat. Nah, kursi UI-nya udah running dan statusnya running dan tidak error lagi ya, tidak crash tadi. Tadi kan keterangannya crash loopback off. Sekarang sudah berjalan. Oke, untuk langkah 5 kita diminta untuk mengakses situs ini. Coach API OCP Lab apps OCP 4.lab.example.com application dan Firefox. Nah, ini coach ini tampilan dari coach application-nya ya. Berarti sudah berhasil. Kita jalankan lab kita dari sini aja. Lab finish-nya. Lab finish, yes. Ya, ini sudah terpenuhi semua tugas-tugasnya. Coach API UI, Pod is online, Coach API service-nya sudah. Coach API is correct port, Coach API routes to Coach, ya sudah berjalan semuanya. Sudah Sorry, mungkin terkontrol C karena memang agak lama kalau dari sini. Kita fast saja, cepat. Oke. Nah, ini udah finishing lab, saving your URL, dan menghapus projectnya. Nah, jika sudah sini berarti sudah selesai semua. Kita sudah berhasil menyelesaikan lab OpenShift lab. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.